Perkenalkan, nama saya Farah Nurul Hasana. Di sini saya akan membahas tentang dinamika interaksi sosial. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok manusia, maupun orang dengan kelompok manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu ada pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua itu adanya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga mempunyai maksud dan tujuan terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Yang keempat ada dimensi waktu yang menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu komunikasi atau communication. Proses memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badan, atau sikap, perasaan yang disampaikan oleh orang tersebut. Yang kedua itu ada kontak sosial atau social contact. Berasal dari kata kon atau kun yang artinya bersama-sama dan tenggo yang artinya menyentuh. Selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada proses asosiatif. Asosiatif itu ada kerjasama atau cooperation, akomodasi atau accommodation, asimilasi atau assimilation. Yang kedua itu ada disosiatif. Yang pertama di disosiatif ada persaingan atau competition. Yang kedua ada kontroversi atau contravention. Yang ketiga ada pertentangan atau pertikaian atau konflik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi atau proses peniruan. Yang kedua sugesti atau menerima pendapat atau pandangan orang lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi itu dorongan menjadi sama dengan orang lain atau menjadi lebih baik dari orang lain. Yang keempat ada simpati, yaitu perasaan yang timbul pada orang lain dari perasaan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kepentingan antara individu dan kepentingan masyarakat. Yang pertama ada pandangan individualisme. Individualisme berpangkal dari konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individual lah yang harus diutamakan. Paham individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang ditegakkan kebebasan setiap individu serta memandang setiap individu pada posisi yang sederajat dalam kemerdekaan dan hak-hak yang dimilikinya. Yang kedua ada pandangan sosialisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang diutamakan. Masyarakat merupakan entitas yang besar, berdirinya sendiri, di mana individu-individu itu berada. Sosialisme berpandangan bahwa hak-hak individu yang harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Menurut pandangan filsafat Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hal ini tidak sekadar menggabungkan dua pandangan individualisme dan sosialisme, tapi bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Selanjutnya ada problematika. Ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Bingung memilih antara kepentingan individu atau masyarakat yang didahulukan. Jika kita salah memilih kepentingan mana yang harus didahulukan, maka akan merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sangat lumrah karena manusia memiliki tingkat kepekaan terhadap sesuatu situasi. Seringkali manusia lebih memilih kepentingan individu terlebih dahulu. Hal tersebut tidak masalah, tapi jangan sampai kepentingan tersebut mengganggu kepentingan orang lain. Selanjutnya ada solusi pencegahan. Yang pertama itu ada bersikap bijaksana dan adil. Yang kedua itu ada menentukan kepentingan sesuai dengan situasi dan kondisi alami. Yang ketiga memahami dan menerapkan konsep Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengatasinya. Yang pertama itu menenangkan pikiran dan mempelajari hal-hal yang diperoleh. Yang kedua itu ada harus mementingkan kepentingan yang lebih mendesak. Yang ketiga, menyesuaikan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, konsultasi dengan ahli. Selanjutnya ada contoh. Yang gambar pertama itu orang yang sedang memberi. Gambar kedua itu wartawan yang sedang menanyakan atau sedang membuat berita. Yang ketiga itu sering kita temuin di dunia apalagi zaman sekarang ya.
itu kayak influencer gitu. Sebenarnya dari ketiga gambar tersebut bisa menjadi salah satu kesenjangan, yaitu kesenjangan sosial dalam segi ekonomi. Kesenjangan sosial sendiri adalah perbedaan jarak antar ekonomi kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial tersebut juga bisa disebut dengan ketimpangan sosial. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata dari saya yang tidak mengenakan atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Sampai jumpa.